Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, saya Irfan Jalani dalam 1 jam ke depan akan membantu acara Mengenal IT. Adapun tema kita hari ini adalah desain, kreativitas, dan peluang bisnis. Ini adalah sebuah tema yang nantinya akan dipandu oleh diisi oleh 2 orang narasumber yang sudah cukup berkompeten dalam masalah ini. Yang pertama adalah Bang Jul. Selamat datang, Bang Jul. Terima kasih. Ya, kemudian yang kedua, kita juga di kehadiran seorang desainer yang luar biasa, Bang Zam. Apa kabar, Bang Zam? Alhamdulillah, baik. Silakan. Oke, sebelum kita mulai acara ini, mungkin sekarang kita akan coba untuk melihat tayangan berikut ini. Desain, kreativitas, dan peluang bisnis. Daniel Pink dalam sebuah presentasinya di TED.com, sebuah perusahaan yang secara berkala melakukan seminar dengan peserta dan pembicara level dunia, mengatakan bahwa dunia yang sekarang ini berada pada era informasi teknologi sedang memasuki conceptual age atau era konseptual. Pada era conceptual age ini, desain dan kreativitas adalah penentu kesuksesan. Menurut Directory.com, desain grafis adalah seni atau profesi yang menggunakan komunikasi visual dengan menggabungkan antara gambar, warna, kata, dan ide yang dibentuk menjadi sebuah informasi untuk disampaikan kepada audiens. Selain desain grafis, juga dikenal istilah desain audiovisual. Di sini juga menggabungkan semua komponen pada desain grafis dan ditambahkan dengan komponen efek video dan suara. Desain dan kreativitas, menurut Daniel Pink, adalah sebuah keniscayaan dalam era konseptual. Terbukti memang, perusahaan dan profesi membutuhkan desain serta kreativitas ini membludak di abad 21. Bentuknya bermacam-macam, dari arsitektur, publisher, advertising, human interface, software, dan lain sebagainya. Semuanya untuk satu tujuan, memaksimalkan komunikasi massal dengan ilmu ikonologi, topografi, shape, dan pattern theme, color mode, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu dalam desain grafis sekarang sedang naik daun. Ikonologi atau ilmu tentang ikon misalnya. Ilmu ini bukanlah sebuah ilmu kacangan dan tak bernilai. Ikon atau logo Bank Aceh sebagai contoh dihargai 30 juta. Desain dari logo Pertamina dibayar 1,7 miliar rupiah. Logo perusahaan minuman terkenal Pepsi dibayar 10 miliar dan lain sebagainya. Logo Turnamen.com paham betul peluang bisnis ini. Pada tahun 2007, logo Turnamen.com dilaunching dengan mengundang para desainer dunia memasukkan portofolionya ke website ini. Lalu logo Turnamen juga mengundang perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengorder desain logo bagi perusahaan mereka. Dalam waktu singkat, logo Turnamen.com kebanjiran order. Setiap harinya ada puluhan logo yang harus bisa dikerjakan oleh para desainer. Tidak tanggung-tanggung, mereka dibayar $300 atau 3 juta rupiah per satu logonya. Desain dan kreativitas adalah sebuah bisnis bentuk baru yang sama sekali berbeda dengan tipikal pekerjaan selama ini. Jika kebanyakan pekerjaan membosankan karena menggunakan otak kiri, desain dan kreativitas adalah sebuah kerja elegan yang mengutamakan dominasi otak kanan sehingga lebih menyenangkan dan juga merupakan lahan basah. Baik, sebagaimana yang review yang kita lihat barusan, bahwa ternyata ada hubungan yang luar biasa dalam antara desain, kreativitas, dan peluang bisnis. Saya pernah baca sebuah berita tentang Telkomsel yang kemudian dia menginvest sekian miliar untuk brandingnya. Nah, ini artinya bahwa tingkat level profesional menganggap bahwa desain kreativitas itu memiliki peran yang cukup besar. Mereka menilainya sampai miliaran rupiah. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mengekspor, kita akan coba untuk memahami seperti apa sih sebetulnya pemahaman para profesional ini. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan 2 orang tamu yang saya pikir cukup berkompeten dalam hal ini, yaitu Bang Jul dan Bang Zam. Bang Jul dan Bang Zam ini adalah sebagai seorang praktisi. Mereka adalah orang yang memang sudah menggantungkan hidupnya dalam desain dan kreativitas ini. Mungkin Bang, sebelumnya selamat datang di studio kami. Terima kasih. Saya ingin sedikit bertanya untuk mungkin ya Bang Jul atau Bang Zam. Silakan. Sebetulnya bagaimana sih perkembangan desain di Aceh selama ini? Artinya apakah memang orang Aceh juga mengapresiasi
desain sama seperti mereka mengapresiasi, sama seperti para profesional di tingkat mungkin di Jakarta ataupun di dunia mengapresiasi desain dan kreativitas ini. Mungkin silakan, siapa dulu Bang? Bang Jul, boleh silakan. Ya, berbicara tentang perkembangan desain di Aceh ya, khususnya kalau hari ini kita berbicaranya di Banda Aceh, mungkin sedikit mereview. Dulu pertama kali kita terjun kembali ke Aceh tahun 2005, itu apresiasi orang terhadap desain di Aceh masih sangat minim. Dan alhamdulillah berkat terus konsisten kita coba memperkenalkan bagaimana desain dan fungsinya. Dan alhamdulillah pada tahun 2011 ini kita melihat perkembangan desain grafis di Banda Aceh itu udah terus naik dari yang sebelumnya ya. Terutama semenjak alhamdulillah warung-warung kopi ini menyediakan wifi gratis, di mana teman-teman sudah bisa akses internet dengan sangat mudah dan bergabung ke forum-forum. Dan alhamdulillah kita lihat hari ini desain-desain yang berkembang di Aceh ini udah mulai baik dan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke Bang, terima kasih. Mungkin Bang Zam ada yang ingin ditambahkan? Sebenarnya saya kurang begitu tahu mengenai sebelumnya di sini ya, karena terus terang saya sendiri mulai bergabung di Aceh itu dari tahun 2008 saya diajak oleh Zul untuk membentuk JRO, membangun suatu desain, bukan desain perusahaan advertising, yaitu JRO. Situ saya melihat di sini benar-benar perlu kerja keras. Sebelumnya saya berkiprah di Bandung, itu orang lebih menerima dan lebih aware mengenai desain gitu. Tapi pas saya kesini 2008 tuh benar-benar ngapain perlu desain gitu. Jadi kalau memang seperti itu berarti ada semacam susah sekali untuk meyakinkan masyarakat Aceh bahwa ternyata desain ini sebetulnya punya peran yang penting. Bisa dijelaskan seperti apa tantangan yang dihadapi ketika Anda mungkin mulai membumikan desain di Nanggro Aceh Darussalam. Di Aceh, sekarang namanya Aceh bukan Darussalam. Di Aceh. Ya. Mungkin bisa silakan diekspor. Mungkin seperti apa tantangan-tantangan yang dihadapi selama ini. Tantangan kalau bicara mengenai tantangan ya, dimanapun pasti ada tantangan ya. Tapi tantangan desain, mengenalkan desain, edukasi desain di Banda Aceh itu pertama adalah apa itu desain. Jadi tiap klien yang datang kepada kami pasti kita tuh mengedukasi dulu gitu. Desain itu apa sih? Seperti kayak gimana tuh desain? Jadi perlu sebuah edukasi dulu baru mungkin kita bisa mungkin yang meminta dengan sedikit lebih mahal, artinya agar mereka mengapresiasi apa kerja kita gitu. Kalau mahal, kalau mengenai harga itu relatif ya, menurut kami ya. Soalnya ini tuh berbicara mengenai rasa gitu. Berbicara mengenai rasa, dan kadang kita menghargai harga, taruhlah kita menghargai 500.000. Ternyata kalau udah klop sama klien itu malah lebih gitu, dihargai lebih. Ya udah Bang, abang udah bekerja sekian hari gitu, kita udah ngobrol enak, ya udah saya kasih 1 juta aja. Seperti itu kan. Jadi kan kalau mengenai harga itu nomor sekian gitu. Yang pertama adalah edukasi. Kita memerlukan edukasi, memerlukan waktu. Bagaimana apa yang kita peroleh dari kuliah dulu, apa yang kita peroleh dari pengalaman di Bandung, pengalaman di Jakarta, itu tahu gitu. Oh, jadi ada proses transfer ilmu gitu. Setelah itu tahu, baru kita sebenarnya yang Bapak butuhkan tuh apa gitu. Jadi kita mengeksplor apa yang Bapak butuhkan dalam bisnis Bapak gitu, apa yang bisa kami bantu gitu. Mungkin cukup menarik ya, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, kira-kira ada nggak klien yang paling menarik yang selama ini abang-abang kelola, abang-abang bantu dalam hal advertisingnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bang gitu. Ya, alhamdulillah sebenarnya banyak klien kami yang sangat menarik ya bagi JRO sendiri ya. Dulu pertama kali mungkin saya coba sedikit menjawab pertanyaan yang tadi, seberapa berat kita harus mengedukasi orang-orang Aceh. Sebenarnya adalah berbicara tentang desain ini tidak terlepas dari berbicara tentang konsep bisnis. Dan salah satu yang kita sangat merasakan hari ini,
bahwa di saat sebuah usaha dibangun di Aceh, ini jarang sekali menggunakan keilmuan yang cukup istilahnya. Kalau misalnya kita pernah dengar salah satu rumus yang diterapkan bahwa sebuah usaha itu harus jelas PDB-nya, positioning, diferensiasi, dan branding. Nah, berbicara tentang branding, salah satu unsur penting dalam branding juga adalah desain grafisnya gitu. Nah, itu yang kita cukup berat harus mengedukasi masyarakat atau kawan-kawan yang buka usaha di Aceh ya. Nah, mengenai klien-klien yang menarik, banyak hari ini kita alhamdulillah sudah lumayan lah ya di Banda Aceh. Mungkin salah satu yang hari ini lagi fresh-freshnya itu klien kita dunia muslim. Dunia muslim. Ya, dunia muslim yang alhamdulillah akhirnya berhasil kita sepakati, kita sudah seide di rebranding, kemudian dan totalitas ternyata. Nah, rebrandingnya dan alhamdulillah efeknya sangat baik. Itu efeknya sangat baik. Jadi bentuk dari brandingnya ini apakah mungkin ada semacam pemberian ikon, kemudian ya penentuan ikon ataupun mungkin tema dari warna. Nah itu seperti apa proses kemudian sampai Jroh memutuskan misalnya untuk dunia muslim menggunakan warna kuning, kemudian menggunakan ikon ini. Nah itu saya sedikit tertarik mengenai hal ini. Itu seperti apa? Ya, berbicara tentang desain grafis seperti yang dijelaskan tadi, bahwa desain grafis ini kan komunikasi visual ya. Nah tentunya itu ada proses panjang di mana kita brainstorming dengan si pemilik usahanya, si kliennya, sampai kita benar-benar dapat maksud yang ingin disampaikan. Nah mengenai warna, kenapa kuning, kenapa harus hitam, dan kalau melihat katakanlah kita contohkan ikon dunia muslim, itu kita menggunakan pendekatan Arabik ya, pendekatan Arabik. Nah mungkin ini lebih tepatnya akan dijelaskan oleh Bang Zam nih. Mungkin bisa Bang Zam, tolong dibantu Bang Julnya. Contoh kasus dunia muslim itu pertama waktu saat pada brainstorming itu beliau pengen dunia muslim itu sebagai one stop shopping muslim gitu. One stop shopping muslim. Jadi kalau muslim datang ke toko dunia muslim itu semua barang ada gitu. Nah itu. Nah beliau pinginnya pertama kami nanya segmen pasarnya siapa gitu. Itu pertama, segmen pasar siapa? Segmen pasarnya adalah remaja, mahasiswa, dan ibu-ibu atau bapak-bapak yang pada level tidak begitu tua gitu. Jadi dinamis. Pada saat itu kami ngambil kesimpulan, oh modern, pasarnya modern, simple, modern, dan islami itu. Makanya kami mengambil pada saat itu saya terinspirasi sama Al Jazeera.